Semua bisnis itu cari-cari orang. Tidak ada yang tidak nyari orang. Karena sejatinya bisnis itu saling melengkapi ya satu sama lainnya, dan satu sama lainnya itu adalah sama-sama orang. Jadi kalau ada yang mengatakan bisnis kok nyari-nyari orang, itu benar ya. Kembali lagi di channel saya di Abimanyu Jiwo. Buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow dulu, bisa di follow ini ya, di follow, di subscribe, di like, komen, dan share tentunya kalau video ini memang nanti bermanfaat buat kalian atau mungkin buat teman-teman sekitar kalian yang pengen sama-sama belajar. Oke, kali ini kita akan membahas soal bisnis cari-cari orang. Mungkin teman-teman nggak asing dengan kata-kata seperti ini. Bisnis kok cari-cari orang. Oke ya, pernah nggak teman-teman ketika promosi, ketika teman-teman share di sosial media, atau mungkinlah japri teman kalian, teman-teman kalian pasti akan mengatakan bisnis kok cari-cari orang. Ya, oke, pernah, sering. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah bukan hal yang perlu kita apa? Simpan. Jadi kita harus florkan, kita harus sharekan kepada teman-teman semuanya biar beberapa teman-teman itu bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi bukan hanya satu, tapi ada dua sudut pandang yang dimana bisa kita buat belajar, dimana kita bisa untuk melihat ya. Menurut kalian enak yang mana ya? Menganggap bisnis ini tetap cari-cari orang, atau memang asik menjalankan bisnis cari-cari orang? Oke. Nah, kali ini yang saya bahas adalah bisnis network marketing. Hampir 90% orang ketika ditawarin di dunia network marketing, di sosial media atau mungkin offline pun, mereka pasti akan mengatakan bisnis cari-cari orang. Nah, kalau menurut sudut pandang saya pribadi, saya sudah menjalankan network marketing ini sekitar sejak 2011, artinya bukan 1 tahun 2 tahun, dan bukan 1 2 orang yang saya temuin. Berbagai masalah, problem, dan tentunya berbagai orang karakter berbeda-beda. Ada yang lucu, ada yang galak, ada yang serem, ada yang apalah di luar nalar lah, intinya di luar nurul juga, dan itu semuanya pernah saya jumpai juga. Terus tentunya ini sebuah beberapa pengalaman yang bisa saya ambil hikmahnya, baiknya saya ambil, jeleknya saya buang, seperti itu. Jadi kita harus bisa menyaring ya, kita harus bisa memfilter ya, mana yang bagus, mana yang tidak, ketika kita ketemu orang-orang tersebut. Karena random banget lah pokoknya kalau di dunia marketing itu, entah marketing network marketing atau marketing sales biasa, marketing kantoran, apapun lah namanya marketing, itu pasti akan ketemu orang-orang yang sangat random banget ya, lucu-lucu pokoknya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tadi ya, bisnis cari-cari orang. Sekarang saya mau tanya ganti, bisnis apa yang nggak nyari orang ya? Bisnis apa? Saya rasa semua lini bisnis hampir sama lah, intinya mencari orang, orang yang membutuhkan eh, barang yang kita jual. Contoh, penjual bakso akan mencari orang yang membutuhkan bakso. Paham ya? Membutuhkan bakso. Artinya nggak mungkin penjual bakso mencari pelanggan soto, mencari pelanggan pembeli sepatu atau tas. Sasaran mereka pasti adalah orang yang memang notabene kepingin beli bakso, orang yang pengen menikmati bakso, seperti itu. Nah, sama halnya dengan bisnis network marketing. Apapun bisnis network marketingnya, entah produk skincare, produk apapun lah ya, pasti akan mencari market sesuai keinginannya. Contoh, ketika saya hari ini menjalankan sebuah bisnis network marketing yang berbasis marketnya skincare, ya saya cari orang yang memang mau menggunakan skincare, ya saya tawarin skincarenya. Kalau orangnya mau beli ecer, ya silakan ya, kita layani dengan jualan eceran, dan tentunya keuntungan saya adalah eceran.
Ketika orangnya mau beli satu paket, ya saya juga dapat keuntungan. Keuntungannya satu paket berapa. Setiap bisnis berbeda-beda untuk keuntungannya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, semua bisnis pasti nyari orang karena kita eh, satu sama lain saling membutuhkan. Nah, kalau kita nggak nyari orang, kita nyari apa? Masa kita jualan kepada hewan? Masa kita jualan kepada goib? Kan nggak mungkin. Ya tetaplah kita cari orang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bisnis kok cari-cari orang, ya itu benar ya. Dan itu sangat penting banget ya. Yang kita cari memang orang karena yang punya duit orang, yang butuh barang atau produk kita adalah orang juga ya. Nah, repot lagi kalau nanti kalian punya bisnis yang sering mengatakan bisnis kok nyari-nyari orang. Ketika kalian nanti punya keinginan punya usaha atau punya bisnis, saya yakin kalian juga akan cari orang ya. 100% saya yakin kalian juga nyari orang. Cuma berbeda marketnya. Kalau market yang saya tawarkan adalah skincare, teman-teman beda lagi. Kok jangankan skincare, saya pun juga punya bisnis travel. Artinya saya mencari orang yang pengen menggunakan jasa saya. Saya menyediakan jasa sewa drivernya, saya menyediakan layanan antar jemputnya, saya menyediakan untuk paketannya semuanya. Artinya yang saya cari adalah orang yang membutuhkan jasa saya, orang yang menginginkan jasa saya, dan itu adalah orang. Ya, saya juga nyari orang dong. Saya promosi sosial media, offline, online, semuanya nyari orang sama. Ya, artinya semualah konvensional network marketing semuanya adalah bisnis yang nyari orang. Jangankan online sama offline ya, bisnis sekarang yang digandrungin anak muda atau Gen Z sekarang itu adalah bisnis affiliate. Mereka menggunakan konten-konten mereka untuk mencari orang yang ingin membeli produknya dengan harapan ketika mereka beli produk yang mereka promosikan, anak-anak ini, orang-orang ini ya, ini akan mendapatkan sebuah komisi atau komisi afiliat dari barang yang mereka jualkan. Tujuannya sama, menjual. Yang mereka cari adalah orang. Cuma caranya dia berbeda. Dia buat konten dan dia promosikan dan dia kadang iklan sampai boncos dan sebagainya. Tujuannya sama, nyari orang yang mau membeli produknya. Nah, di network marketing juga sama, mencari orang untuk menggunakan produknya. Terus yang kedua, mencari orang untuk berbisnis. Kita kolaborasi, kita kerjasama, kita kembangkan bisnis ini bersama-sama dengan cara bersistem. Nah, semua saya rasa semuanya punya sistem masing-masing. Jangankan bisnis network marketing, pekerjaan konvensional pun semuanya bersistem ya, mulai dari karyawan biasa, terus senior, terus SPV, di atasnya ada manajer, di atasnya ada direktur atau di atasnya lagi ada CEO, semuanya bersistem. Ya, cuma tidak ini ya, tidak nampak, tapi itu juga sistem. Nah, padahal yang kerja secara totalitas ya rata-rata untuk bagian yang bawah, seorang karyawan, dan karyawan sama manajer harganya atau mungkin gajinya mereka berbeda karena mungkin tingkatannya itu juga. Dan tentunya ya, kalau ada yang mengatakan itu ngenakin yang di atas, kerja konvensional juga ngenakin yang di atas, yang kerja susah payah karyawan, yang bagian ini, bagian dasar, yang gajinya tinggi siapa? Manajer, atau mungkin direktur. Ya, itu kan sudah pasti. Kan nggak mungkin direktur sama karyawan gajinya sama, pasti beda. Nah, kalau ngomongin soal nguntungin di atas, itu juga nguntungin di atas. Tapi kenapa kok selalu network marketing yang dikatakan kok nanti kalau join network marketing nguntungin yang di atas? Belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Bahkan saya pernah mengalami di 10 tahun yang lalu itu, ketika baru memulai, teman saya yang mengajak saya di network marketing, dia tidak bergerak sama sekali, dia nggak jalan sama sekali, dan saya yang jalan. Kenyataannya yang mendapatkan hasil lebih banyak itu saya, bukan orang yang ngajak saya, bukan orang yang merekrut saya. Artinya apa? Itu tidak benar. Menguntungkan yang di atas, tidak benar.
ya. Serius itu ya, serius. Jadi saya mendapatkan lebih-lebih, bahkan bisa dikatakan 100 kali lipat daripada dia ya. Karena memang di network marketing ya, kalau kita membangun beneran ya kita dapat hasil ya. Bahkan sekarang saat ini juga orang yang saya ajak pun ada juga yang sudah melampaui saya. Jadi artinya apa? Artinya network marketing berkesempatan bagi siapapun yang mau bergerak ya, yang mau menjalankan. Jadi tidak ada kaitannya nanti yang di atas yang enak, terus ini bisnis cari orang terus, tidak ya. Jadi kalau kalian nggak mau cari orang, ya kalian gunakan produknya, kalian jual ecer aja. Jual ecer pun juga nyari orang, bos. Ya, nyari orang yang mau beli secara eceran. Nah, kan sama-sama nyari orang. Ya. Jadi semua itu saling berkaitan lah satu sama lain. Kalau kalian tidak mau cari orang, kalian nggak usah bekerja, kalian nggak usah bisnis. Karena bekerja pun juga nyari orang, bos. Rekrut karyawan, training karyawan, itu juga nyari orang sama. Bahkan yang parah adalah proses pemasukan karyawan. Sekarang banyak teman-teman itu pakai calo, pakai orang dalam. Kalau nggak nyogok, nggak bayar, nggak dapat pekerjaan. Banyak terang-terangan itu. Ya, di sosial media itu banyak terang-terangan calo untuk dapat masuk kerja. Nah, dan saya juga pernah mengalami ketika mau bekerja di salah satu kayak perusahaan, eh, dan itu harus mengeluarkan sekitar hampir 5 juta. Ya, 5 juta cuma dapat seragam sebagai uang jaminan. Ya, terus untuk ijazah juga ditahan yang asli, dan intinya buat jaminan lah. Jadi jangankan dunia bisnis network marketing harus modal ini. Ya, emang harus modal. Kerja pun sekarang harus pakai modal, bos. Ya, kalau kalian kerja ya yang suka pakai calo-calo itu, pakai orang dalam, kalian juga modal, bos. Resikonya sama, resikonya. Berbisnis resikonya sepi, ya kita dapat omsetnya nggak seberapa. Kerja pun juga beresiko. Resikonya PHK, pemutusan kerja dan sebagainya. Kalau ada teman iri, ya sliding dan sebagainya. Semua itu ada resikonya, bos. Ya, semuanya itu sawang sinawang. Tetapi kalau kalian mau mesinergikan antara pekerjaan kalian dengan berbisnis, yaitu luar biasa banget dan akan menjadi nilai plus buat kamu semuanya. Siapapun buat teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih ya. Itu adalah secuplik buat teman-teman biar kalian punya sudut pandang yang berbeda ya, sudut tambahan yang berbeda. Jadi bukan hanya melihat dari katanya orang, jari ini koncoku ini mas, jari ini koncoku golek-golek uang terus, jari ini koncoku nanti kalau nggak jalan nggak dapat hasil. Kerja pun kalau kita nggak masuk kerja juga nggak dapat gaji, bos ya. Jangankan bisnis, kerja pun juga bisa seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kalau video ini menurut kalian cocok, kalian bisa kasihkan ke teman kalian yang punya pikirannya cuma A aja, nggak punya opsi B, ya share aja biar mereka melek juga. Dan di sini saya hanya menyampaikan melalui sudut pandang saya. Kalau cocok diterima, kalau nggak cocok silahkan di skip aja. Oke, buat teman-teman yang mau join, mau kerjasama, kalian bisa cek di deskripsi, di linknya ada. Nanti kalian bisa klik aja, pendaftarannya gratis. Kalian cukup akad kerjasama, ambil produk satu paket, bisa memulai, bisa jualan, bisa berbisnis, bisa mendapatkan penghasilan harian, peluangnya juga oke, semuanya legal, aman, dan terpercaya. Hampir 3 tahun ini amanah dan tentunya selalu on time dalam pembagian bagi hasil keuntungan buat mitra-mitranya. Siapa tahu jadi jalan rezeki buat bayar hutang dan sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.